Saya minta pembelaan untuk anak-anak saya, keluarga saya. Murid-murid pernah berkata kepada Tuhan, kami telah meninggalkan keluarga kami demi Tuhan Yesus. Mana jawabannya? Yesus katakan, bukan nanti, sekarang juga. Seringkali saya katakan, Tuhan, orang lain saya khotbahi, mereka dengar, mereka bertobat. Anak-anak saya khotbahi berlebih namanya daripada orang lain enggak tobat. Pertobatan bukan urusan kita, men. Seringkali kita memaksakan kekuatan kita. Tidak. Semua adalah milik Tuhan. Memang. Apapun yang kita kerjakan, itu pribadi kita dengan Tuhan. Semua kan cuma tambahan yang Allah berikan kepada kita. Ayub yang benar, jujur, saleh, dan diizinkan oleh Tuhan. Ya. Seringkali kita tidak melihat mujizat lagi. Kalau sudah diberkati, doa kita berdoa diberkati, kan gitu. Wah, rasanya enak amat, ya kan? Tidak ada masalah lagi, tidak ada pergumulan lagi, tidak ada lagi nangis sama Tuhan, nggak ada lagi, saudara. Kita berdoa pun enak. Kalau perlu berdoanya jangan sampai sakit lututnya, pakai karpet atau pakai alas, pakai bantal gitu kan. Supaya lebih lama, lebih enak. Ada kalanya kita perlu, saudara, mengeluarkan air mata dan kita berdoa. Ada kalanya kita perlu pegang kuat-kuat tangan Tuhan. Jangan lepas. Nyawa manusia begitu mudah bagi Allah. Allah bisa ganti. Seringkali kita bertanya dan bertanya dan bertanya. Keterbatasan kita. Tapi Allah katakan, aku adalah aku. Apa yang ku perbuat adalah hak. Kita manusia, kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Ayub bertanya kepada Tuhan, tapi Allah, tahukah kalau kita bisa melihat proses Allah ini, kita tidak akan mengeluh kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa melihat proses Allah. Sehingga kita hanya melihat masalah yang kita hadapi. Kenapa harus terjadi? Angin datang, buah yang sebenarnya akan berbuah lebat jatuh, saudara. Bukankah Allah bisa stop? Allah bisa stop. Tapi Allah tidak izinkan, Allah biarkan semua. Tidak sampai di situ saja. Ayat 13 dikatakan, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki yang perempuan makan minuman dan anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada ayah dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina akan makan rumput di sebelah. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Hartanya habis. Bukan satu kali. Tes pertama, tes kedua. Mau naik kelas, amin. Kalau Anda belajar, jangan sampai fail, ya kan? Kalau fail Anda ngulang apalagi yang di uni, ya. Kalau satu mata pelajaran fail Anda bayar lagi, ya kan? Ya. Ada harga yang bayar. Padahal kalau Anda fokus dalam belajar, korban sedikit dalam pelajaran, Anda bisa naik kelas. Di situ dikatakan dia korban yang kedua. Sesudah ini kalau kita baca terus, anak-anak
Tuhan lewat. Puji Tuhan kalau kita punya teman-teman saudara seiman yang bisa memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Tapi di sini orang yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Ayub adalah istrinya, iya kan? Sebab istri kan tulang rusuk, benar kan? Bukan tulang kaki, toh? Tulang rusuk atau tulang kaki? Siapa yang punya istri-istri di sini jadi tulang kaki? Tulang rusuk. Apa tulang kepala? Nggak ada tulang kepala, saudara. Tulang rusuk. Kemarin kita habis dapat undangan ulang tahun di Medina Hotel. Jadi semua rupanya caranya beda-beda. Jadi ada yang memberikan sepatah dua kata. Ada satu berkata deklarasi deklarator katanya. Kalau kaget juga kita dengar begitu. Deklarasi deklarator. Saya bilang apa nih orang ngomong? Terus dia bilang, suami diatur ke istri. Saya kaget, shock dengarnya. Suami diatur oleh istri katanya. Saya bilang, wah itu lain, itu tulangnya ada di atas, bukan di rusuk. Ya. Jangan dong ya, suami yang atur istri, ya kan? Bukan istri atur suami, ya kan? Istri kan bantu. Tapi di sini Ayub ditegur oleh istrinya. Buat apa? Kalau firman Allah tidak berakar kepada Ayub, saya katakan Ayub sudah angkat kaki, meninggalkan Tuhan. Dalam penderitaannya, dia menjerit. Ayub tidak bergeming. Bahkan kalau kita baca terus di situ dia katakan, dulu aku tidak tahu, dan Tuhan kembalikan berkat kepada Ayub luar biasa. Apakah istrinya tahu akan hal ini? Tidak. Tuhan berkati dia anak luar biasa. Saya tidak baca Tuhan berkati banyak istri. Istri kan 100 kali lipat toh. Jadi sama istri juga diberkati 100 kali lipat. Sebab banyak waktu di zaman perjanjian lama kan banyak yang punya istri banyak toh. Di sini saudara kita perhatikan dengan baik. Coba kita buka sebentar dalam kitab Yeremia 18. At the potter house, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Amin. Saya kalau bicara tentang anak saudara, seringkali kalau kita bisa berkata, kalau bisa lu balik lagi lu. Iya kan? Ke perut, ke rahim ibu. Kalau lihat anak sudah nakal yang bukan main, kita nggak bisa. Ya kan? Ya. Karena kita mau punya anak, begitu kita punya anak, ya nakal nggak nakal ya terima toh. Maka berbahagia yang belum punya anak, jangan buru-buru punya anak.
Kalau udah punya anak, saya katakan, waduh, sudah repot. Ya, dulu saya besuk bawa anak. Maka anak-anak, bagaimana susahnya orang tua urus anak, perhatikan baik-baik. Kamu kira enak? Ya? Ganti popok. Enggak tidur-tidur. Saya datang pertama kali ke Australia, 1 bulan tidak tidur. 1 bulan enggak tidur. Tante kerja pagi, saya kerja malam. Anak baru umur 6 bulan. Patrick. Gak ada pembantu, gak ada teman. Sekarang banyak orang Indo. Tahun 80, saudara berapa orang saudara perhatikan? Restoran Indonesia cuma 2, gereja cuma 3. Pulang pagi, mestinya tidur. Anak sudah tidur pagi kan? Giliran bangun dia 6 bulan saudara. Tante pergi kerja, saya harus jaga anak 6 bulan. Seringkali dia udah jalan. Saya punya anjing satu dulu, Theodore itu sudah jalan telanjang bulat. Itu anak bawa-bawa golok begini saudara. Masih kecil, enggak tidur 1 bulan sampai dapat titipan anak. Dan seringkali ya masih baik kan. Seringkali ibu ngetein anak saking sudah capek kan gitu. Terpaksa bapak yang kerjain. Ya, masih ingat nggak anak-anak? Meleng sedikit saudara, anak saya udah buang kotoran, Patrick masih kecil. Waduh, kuning badannya. Ya, pup dia udah pup, dia guling-gulingan di situ ya udah penuh. Ya, mesti dibersihin oleh papanya kan gitu. Makanya jangan nakal-nakal. Nanti Anda jadi bapak, nanti Anda jadi ibu. Anda berbuat dosa kecil, bertumbuh jadi besar. Saya mikir-mikir, kok orang-orang lain kok anak-anaknya baik-baik ya. Saya koreksi diri gitu. Saya dulu saya nakal. Yang saya tungguin rupanya sekarang ini. Iya kan? Kalau kita nanam 1 biji jagung, yang numbuh bukan 1 biji, 1 bonggol. Yang nanam kejahatan kepada orang tua, you tuai lebih lagi. Jadi mulai sekarang harus belajar hidup benar, hidup baik, benar tuh? Nurut sama orang tua. Supaya nanti kita menikah, anak kita jadi baik. Buru-buru minta ampun kalau sebelum menikah, buru-buru minta ampun sama orang tua. Benar-benar minta ampunnya juga. Kalau enggak, kita menurunkan nanti sudah. Kita harus tuai. Di sini dalam kitab Yeremia, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang diperbuat dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Baik menurut pemandangannya. Kita manusia tidak bisa lakukan, iya kan? Kita tidak bisa lakukan, hanya Allah yang mampu. Baik, maka saya katakan kita tidak tahu.
Makanya luar biasa. Kita udah nyesel, kalau udah keluar, gak bisa apa-apa saudara.